Hari ini kita pelajari mengenai penggambaran instrumen pengendalian proses. Dalam slide presentasi ini kita pelajari mengenai diagram blok pengendalian proses dan diagram instrumen pengendalian proses. Yang pertama kita pelajari adalah diagram blok. Penggambaran suatu sistem atau komponen dari suatu sistem pengendalian dapat digambarkan berbentuk blok atau kotak yang dilengkapi dengan anak panah masuk dan anak panah keluar. Anak panah menggambarkan informasi besaran fisik atau sinyal. Informasi yang dimaksud dapat berupa nilai suhu, laju alir, tekanan tinggi permukaan, konsentrasi, bukaan katup, dan lain-lain. Sedangkan sinyal yang dipakai dalam sistem pengendalian dapat berupa sinyal listrik 4-20 mA atau sinyal pneumatik. Diagram blok pengendalian contohnya seperti ini. Yang pertama adalah reverse acting. Kemudian di sini ada MV adalah manipulated variable dan PV atau proses variable. Kemudian yang bagian bawah ada direct acting. Apa bedanya reverse acting dan direct acting dari kedua gambar ini? Bedanya ada di sinyalnya. Di set point plus, kemudian dari pengukuran negatif itu ada reverse acting dan negatif set pointnya, kemudian sinyal pengukurannya positif, itu adalah direct acting. Secara keseluruhan, untuk reverse acting dan direct acting, sistem pengendalian umpan balik. Umpan balik berarti berasal dari variabel proses bagian akhir, yang mana variabel proses ini berasal dari gangguan dan sistem proses. Kemudian hasilnya pada variabel proses ditangkap. Kalau misalnya yang kita inginkan adalah suhu akhir, maka suhu akhirnya itu merupakan variabel proses ditangkap, diukur oleh unit pengukuran, disandingkan dengan set point. Nanti hasilnya adalah suatu error. Nah, error ini dibawa oleh sistem pengendali menjadi sistem dan sinyal pengendali, dan akhirnya masuk ke unit pengendali yang akhirnya akan dilakukan manipulasi terhadap suatu variabel yang akhirnya akan mempengaruhi suatu sistem proses. Kalau direct acting sama, tetapi hanya berbeda pada sinyal antara set point dan sinyal pengukuran. Ini adalah diagram blok pengendalian umpan maju. Kalau pengendalian umpan maju tidak berasal dari variabel proses, tetapi berasal dari gangguan awal. Gangguan awal misalnya suhu masuk dan sebagainya untuk pengukuran atau pemanasan suatu zat diukur oleh unit pengukuran, kemudian masuk ke sistem pengendalian umpan maju. Nah, hasilnya adalah sinyal kendali masuk ke unit kendali yang akan mempengaruhi manipulasi variabel dan akan mengendalikan sistem proses. Titik penjumlahan
atau pengurangan sinyal digambarkan pada bulatan dengan anak panah masuk dan keluar. Di sini misalnya masuknya sebagai set point adalah plus, pengukurannya adalah plus, maka errornya adalah X plus Y. Kalau masuknya X plus, masuknya Y negatif, maka errornya adalah X min Z. Kalau masuknya X sebagai set pointnya adalah negatif, kemudian dari pengukuran adalah positif, maka errornya adalah Z min X. Kemudian diagram instrumentasi. Simbol instrumen dalam diagram instrumentasi telah dibakukan oleh ISA. Jadi hal ini maka ada 3 bulat, ada stripnya, ada strip putus-putus. Apa maknanya? Kalau bulatan dipasang di lapangan secara langsung pada peralatan, artinya alat tersebut dipasang secara langsung. Kalau ada stripnya, berarti dipasang pada ruang kendali pusat atau panel kendali utama atau sistem kontrolnya. Kemudian kalau ada strip-strip dipasang di belakang panel kendali atau tidak ditampilkan pada layar monitor, hanya sebagai pendukung saja. Ini simbol instrumentasi dan standar identifikasi menurut ANSI. Dalam hal ini, kita harus tahu macam-macam simbol ini. Contohnya adalah AT, A ini adalah analisis, T itu adalah transmitter. Kalau LI, L-nya adalah level, I-nya adalah indikator. Kalau LC, L-nya adalah level, C-nya adalah controller, dan seterusnya. Kemudian ini adalah simbol dari sinyal dan koneksi. Ada sinyal koneksi ke proses, sinyal pneumatik, sinyal listrik, dan sinyal umum. Kemudian ada simbol operator dan simbol konverter. Contoh diagram instrumentasi pengendalian suhu yaitu pada pemanasan aliran minyak. Dalam sebuah alat penukar panas memakai aliran steam sebagai pemanas. Variabel terkendali atau variabel yang kita inginkan atau variabel proses yaitu suhu minyak yang keluar. Dan variabel pengendali atau manipulated variable atau variabel yang kita ubah-ubah adalah aliran steam yang mana merupakan laju panas yang dipindahkan ke minyak dingin. Pada gambar ini maka dapat diketahui variabel proses atau variabel terkendali atau variabel yang kita inginkan itu ditangkap oleh TT atau temperatur transmitter. Kemudian sinyalnya masuk ke temperatur controller. Kemudian sinyal ini diubah dari sinyal listrik menjadi pneumatik oleh AP converter atau TZ. Masuk ke TV atau temperatur control valve. Nah, di sini temperatur ini akan dikontrol oleh temperatur control valve untuk membuka dan menutup valve atau katup. Kemudian ini juga dikontrol oleh flow controller sehingga alirannya bisa masuk ke proses. Diagram ini adalah diagram lengkap. Kemudian kita juga bisa menghilangkan TZ sehingga hanya TT, TC, TV, FT itu pada diagram yang kedua. Kemudian kita juga bisa menghilangkan TT dan TZ sehingga
menjadi sangat sederhana, yaitu TC langsung TV dan FC itu pada diagram yang ketiga. FC atau flow control berarti dalam hal ini suhu ini akan mempengaruhi laju alir air panas, yang mana ini masuk ke suatu proses. Dalam hal ini maka dapat kita ketahui untuk pengendalian proses apa yang diukur, kemudian apa yang dikontrol, kemudian transfer atau diubah sinyalnya, kemudian menjadi temperatur kontrol yang akan mengontrol katup, yang akhirnya keluar, yang akhirnya mempengaruhi flow control dan masuk ke dalam suatu proses. Jadi pengendalian proses ini bisa kita pikirkan apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan. Ini adalah diagram sederhana yang mana TZ-nya sudah dihilangkan. Sedangkan ini adalah diagram yang paling sederhana dengan TT-nya sudah dihilangkan. Tetapi yang paling bagus adalah diagram yang lengkap seperti ini. Ini contoh pengendalian diagram instrumentasi pengendalian umpan balik suhu reaktor tangki berikut. Apa variabel pengendali dan terkendali? Coba lihat, variabel pengendalinya adalah yang keluar di sistem pengendali. Ada TVC, temperatur kontrol valve. Berarti variabel pengendalinya adalah temperatur yang keluar. Kemudian variabel terkendalinya coba perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah suatu sistem kendali. Ada yang ditangkap oleh sistem kendali, kemudian ada yang dikeluarkan oleh sistem kendali. Yang masuk ke sistem kendali ini adalah variabel terkendali atau variabel proses. Dan yang keluar dari sistem pengendali ini adalah variabel pengendali atau manipulasi. Nah, apa saja instrumennya? Ada TT, TC, TVC. Apa itu? Bisa dilihat sendiri. Nah, bagaimana prosesnya? Berarti pada reaktor ini nanti ada temperatur target. Temperatur target itu ditangkap oleh TT atau temperatur transmitter. Kemudian masuk ke kontrol, mengalirkan sinyal ke kontrol, yaitu temperatur kontrol yang akan memberikan sinyal pada TVC atau temperatur kontrol valve, kemudian yang akan mengeluarkan aliran air dengan suhu tertentu. Demikian tadi. Coba nanti di tugas silakan dikerjakan latihan soal ini. Demikian pembahasan untuk kali ini.